Aku tuh selalu di film-film yang mereka mau nawarin ke aku selalu ngirimin video casting. Pasti aku akan minta dulu skenarionya, terus aku akan mainin 1-2 scene yang sutradara mau, aku kirim video castingnya. Karena aku nggak mau dipilih karena followers aku mau dipilih emang karena mereka yakin aku cocok gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya, biar makin asik. Selamat nonton. Kalau My Fashion sih perjuangan aku ke Jakarta kali ya, di Jakarta ya. Aku awal ke Jakarta kan ya aku pernah ngalamin yang namanya syuting 1 episode, episode 2-nya udah gak diundang lagi, udah di calling lagi, udah ngalamin kayak gitu. Syuting udah pernah dibentak-bentak sutradara, diejek-ejek lah segala macem. Tapi kayak ya udah itu aku jadiin motivasi sih. Itu aku jadiin motivasi kayak aku nggak bisa nih kayak gini mulu, nggak masa iya tiap kali aku syuting kayak diejek lah, maksudnya kayak dibilang nggak bener lo actingnya, logat lo bali banget, bla bla bla. Ya itu bukannya bikin aku ngedown, tapi aku pikir kayak malah kayak masa sih aku jadi gagal karena ini, enggak lah, aku pengen ngebuktiin kalau aku bisa gitu. Dan ya akhirnya selama setahun tuh awal Jakarta susah banget, dan belajar. Thank God bisa sampai di tempat kayak gini sekarang lah. Kalau aku pernah punya fans. Dia anak kecil gitu, masih umur kayaknya masih belasan tahun, masih SD ya. Kebetulan dia juga punya penyakit gagal ginjal. Jadi pas dia ketemu sama aku itu posisinya dia lagi cuci darah. Nah karena pertemuan aku sama dia juga yang lumayan menginspirasi aku memainkan karakter Shena. Aku ngeliat dia udah cuci darah, terus juga ya kalau misal diginiin tuh kalau kita pegang tuh kerasa gitu ya, ada kayak selangnya gitu. Ya udah beda lah, dia nggak bisa melakukan aktivitas kayak anak-anak lain, tapi dia masih yang ceria, masih yang mau melakukan aktivitas positif, dia masih suka gambar, masih yang bisa ketawa, ngelucu gitu, yang akhirnya karakter dia itu menginspirasi aku dan ngebuat aku jadi lebih bersyukur gitu ya. Kayak kita yang dikasih kesehatan sama Tuhan, masa sih nggak bersyukur dan nggak bisa menghargai hidup kita lebih dari ini gitu. Karena menurut aku ya kita bisa bangun pagi, bernafas, menghirup udara segar, sehat, itu tuh adalah privilege yang mungkin banyak orang nggak punya gitu. Jadi di saat aku lagi capek, terus aku pengen ngeluh gitu, terus inget kejadian fans aku itu, aku jadi nggak jadi ngeluh gitu. Karena gila, aku punya banyak hal yang mungkin orang lain nggak punya, masa sih kayak gini aja ngeluh gitu. Jadi kalau capek, ada masalah, sedih, telan aja, pokoknya hadapi aja. Karena selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa punya organ tubuh yang lengkap, yang berfungsi dengan baik, ya syukuri aja apapun yang kita punya gitu. Karena ada banyak orang yang pengen ada di posisi kita. Nah itu juga yang akhirnya menginspirasi aku untuk memainkan karakter Shena. Apalagi Shena karakternya juga yang dia putus asa banget kan sebenarnya sama apa yang terjadi di hidupnya gitu. Itu juga menginspirasi aku bahwa gila, mungkin kalau aku di posisi Shena aku nggak sekuat ini dan aku harus lebih bersyukur lagi sama apa yang aku punya gitu. Pelajaran yang aku ambil adalah we need to live our life to the fullest. Bener-bener kayak kadang kita sebagai manusia tuh fokus sama apa yang kita pengen tuju, tapi lupa sama keinginan kita sendiri gitu. Kadang kita kan menjalani hidup tuh sesuai dengan ekspektasi orang gitu ya. Kayak aku juga kadang aku harus gini. Ya karena terpengaruh sama ekspektasi publik juga, ekspektasi fans, ekspektasi orang tua. Tapi lupa ekspektasi diri kita terhadap diri kita sendiri tuh apa sih? Apa sih yang ngebuat kita tuh sebenarnya benar-benar bahagia gitu. Soalnya di 12 Cita Gilinagara tuh ngebuat aku belajar bahwa waktu itu benar-benar berharga banget. Kalau misalnya tiba-tiba kita mengalami apa yang Shena alami gitu, tiba-tiba kayak ya udah hidup lu kayaknya nggak lama lagi deh gitu. Ya terus ternyata banyak banget kebahagiaan yang kecil yang sebenarnya lo pengen tapi belum di-achieve karena lo terlalu sibuk menggapai sesuatu yang menjadi ekspektasi orang lain gitu. Contohnya kayak Shena itu selama sekolah dia sibuk mau ngejar mimpi untuk bahagiain orang tuanya gitu. Pengen tahu punya pacar, dia tuh pengen banget tahu ngerasain misalnya makan romantis di mana gitu. Ya tapi karena dia fokus sama keinginan orang tuanya, pengen gue tuh anak tunggal jadi gue harus berprestasi apa, dia melupakan keinginan dia kan. Sehingga pas akhirnya waktu dia semakin sempit,
dia jadinya kayak nggak ngerasa fulfilled gitu sebagai manusia, karena gue tuh hidup sebenarnya buat apa sih gitu. Gue masih punya banyak keinginan di hidup ini yang belum tercapai, tapi ternyata waktu gue tinggal dikit gitu. Nah itu yang aku pelajarin dari Shena. Jadi yang ngebuat aku tuh mempertanyakan diri aku lagi. Sebenarnya aku sebagai Prilly, sebagai manusia tanpa ngelihat embel-embel keinginan orang tua, keinginan fans, keinginan publik, yang aku mau tuh apa? Karena aku nggak pernah tahu aku bisa bernafas sampai kapan. Bisa semenit dari sekarang, nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa gitu. Tapi apa yang aku mau gitu. Dan akhirnya ngebuat aku, pokoknya gue suatu saat nanti kalau misalnya gue harus pergi meninggalkan dunia ini, gue nggak mau menyesal karena nggak pernah melakukan apa yang gue mau. Jadi pas selesai syuting 12 Cerita Glenn Anggara, aku mulai melakukan apa yang membuat diri aku bahagia dulu. Nggak mikirin orang lain. Jadi di saat aku meninggalkan dunia ini nggak ada penyesalan, dan aku sudah hidup dengan kebahagiaan yang aku ciptakan sendiri gitu. Kalau misalnya dari karakter Glenn ya, yang aku tangkap itu gini, kita hidup cuma sekali. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Terus kayak masa iya sih kalian mau menyanyiakan itu semua? Maksudnya janganlah hidup dengan semena-mena, itu nggak ada gunanya gitu. Kalian hidup tuh harus tahu motivasi kalian tuh apa sih. Kalian tuh tujuan hidup kalian tuh apa sih. At least kalau kalian berguna dengan orang lain, itu bisa bikin orang bahagia. Itu secara nggak langsung kalian juga bisa ikut bahagia. Itu yang aku tangkap ya dari Glenn ini ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita berbuat baik, kita ngelakuin hal yang positif, karena itu bakal impact ke diri kalian sendiri juga sih. Itu yang aku tangkap dari Glenn. Maksudnya kita manfaatin lah semua waktu yang kita punya untuk ngelakuin hal yang positif, karena itu nggak rugi kok sama sekali untuk kalian lakuin. Kenapa Sobat 21 harus nonton 12 Cerita Glenn Anggara? Karena 12 Cerita Glenn Anggara tuh bukan film remaja pada umumnya yang kalau nonton cuma dapat menye-menye dan pacar-pacarannya doang. Tapi banyak banget yang bisa diambil dari sini, mulai dari persahabatan, keluarga, konflik batin sama diri sendiri gitu. Apalagi kita di umur-umur segini tuh lagi perang batin banget kan, kita tuh maunya apa sih di hidup gitu kan. Terus banyak banget kan zaman sekarang orang yang menyepelekan hidup gitu, kayak kalau ada masalah dikit langsung nggak bersyukur, menyalahkan hidup ini gitu. Nah dengan nonton 12 Cerita Glenn Anggara tuh kita bisa sadar bahwa masih banyak banget hal di dunia ini yang bisa kita syukuri gitu, dan masih banyak banget kebahagiaan atau hal-hal kecil yang bisa kita ciptakan untuk membuat diri kita tuh bahagia, untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi bukannya cuma nonton menye-menye aja, romantis-romantis aja, tapi you can actually learn something from this movie. Because aku sebagai pemainnya aja, I learn something from this movie. Jadi you need to watch it. Kalian kalau misalnya nonton 12 Cerita Glenn Anggara, kalian bisa ngelihat dunia dengan different kind of perspective, jadi different kind of view lagi setelah kalian nonton dunia ini. Bisa aja nih kalian keluar dari bioskop, kalian tiba-tiba punya perspektif yang benar-benar beda dari yang sebelumnya. Kalian langsung ngelihat, misalnya ngelihat hal kecil aja, kalian bisa langsung dapat simpati dari itu. Ini benar-benar bisa ngerubah sudut pandang kalian lah setelah kalian nonton film ini gitu. Dan menurut aku film ini paket komplit banget ya, benar-benar paket komplit. Banyak hal yang positif di sini, banyak yang bisa diambil. Ada sisi keluarga juga, sisi pertemanan yang kelihatan banget gitu, pertemanan tuh gimana sih. Ada plus minus pertemanan tuh gimana, keluarga juga plus minus keluarga tuh seperti apa sih. Jadi emang lengkap banget, dan emosi kalian juga bakal dimainin banget di sini ya, acak-acak banget, bener-bener kayak kalian bisa ngerasa senang tiba-tiba pas nonton, tiba-tiba sedih banget, tiba-tiba yang kayak jadi ikutan happy, ikutan kebawa sama film ini gitu. Jadi pandangan kalian jadi lebih lebar lagi kalau misalnya setelah kalian. Iya, dan ternyata kayak kebahagiaan itu nggak harus kita jadi orang yang wah uangnya melimpah jadi sultan atau punya apa gitu. Ternyata kebahagiaan itu dari hal-hal kecil banget, dari keinginan-keinginan Shena tuh kalau misalnya dibaca nih nanti 12 keinginannya dia, nggak ada tuh yang gue pengen jadi ini, gue pengen ini. Keinginan-keinginannya tuh keinginan-keinginan yang kalau kita lihat receh banget keinginan dia, tapi ternyata keinginan yang sangat sederhana itu bisa membawa kebahagiaan ke orang. Jadi kita jangan pernah merendahkan atau meremehkan kebahagiaan orang lain. Bisa jadi hal-hal kecil itu bisa membahagiakan orang gitu. Jangan lupa saksikan 12 Cerita Glenn Anggara hanya
hanya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.